Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li-hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'an sunnatullah wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha khaliqin nasabihin nasani. Amma ba'du, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu. Sedianya hari Rabu ya, karena libur kita tetap selenggarakan sepekan sekali pada hari ini. Hari Jumat, hari raya pekanan, disunahkan banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri sekolah tafsir sedikit hadapi pada kajian kali ini kita akan mengkaji tentang kiat supaya mudah, jangan biasa, dan kiat supaya mudah memperoleh ilmu. Beri kiat atau cara supaya bisa mudah memperoleh ilmu. Berapa? Ditulis. Bukunya mana? Kiat mudah cara memperoleh ilmu. Abi simpulkan dulu poin-poinnya. 1. Tidak bosan belajar. Baru nanti diuraikan. Biar antum enggak ketinggalan urutannya. 1 apa? Tidak bosan dalam belajar. 2. Bertanya dan berpikir. Bertanya dan mikir. Nanya, mikir. Cari ilmu itu apa? Nanya dan dipikir. Digunakan apanya? Akal. Gunakan lisannya untuk nanya. 3. Apa? Rafa yang 2 tadi apa? Udah nulis belum? Nah, itu dia. Lihat sama Kak Rizky apa? Nyontek apa? Nanya. Yang ketiga, ya Rizky. Yang ketiga, berbuat baik kepada guru. Nggak kurang-kurang nih disampaikan terus. Yang ketiga apa Sultan? Supaya dapat ilmu? Oh ya, Ain yang jawab. Berbuat baik kepada guru. Terakhir, supaya dapat ilmu, bersyukur. Romes nggak bisa nulis ya? Jadi ingat-ingat, masih TK ya. Yang keempat apa Mes? Bersyukur. Ulangi. 1. Lutfi. Yakin? Sanggup ya? Bosan nggak Bi? Gabut katanya. Din, 2 Din. Apa?
Berapa udah tulis belum Pak? Satu apa tadi Pak? Tidak bosan. Dua, bertanya dan berpikir. Torik tiga apa? Bener. Serius tak? Guru dikerjain terus. Kabarnya Lutfi udah mulai ngerjain Umi Osa, bener ya? Nah, senyumnya Lutfi ini mengandung umpan ini bahaya. Belum lagi Umi Ana nanti dikerjain juga. Waduh. Bagus. Nomor 4 apa Gus? Bersyukur. Wadah nasimu udah dikasih sama ke anak. Wadah nasimu. Bagus ini tanya nggak jawab. Udah habis temuin waktu hari apa itu Din? Sebelum libur tuh. Kalau nggak dibuang nanti. Baik. Sekarang urayanya. Ini kalau mau khotbah, biar nggak muter-muter pusing yang dengerin, boleh disimpulkan di awal. Gimana? Pusing nggak kalau denger khotibnya muter-muter? Pusing, udah emang ngantuk. Bisa disimpulkan di awal lalu diuraikan, atau diuraikan nanti diulang kembali di akhir di khotbah kedua. Kan tujuannya supaya pesan ilmu itu sampai. Tapi kalau muter-muter, enggak pointer-pointer, poin 1, poin 2 itu orang susah. Jadi agama ini enggak, imannya enggak keces karena enggak nyambung. Ini public speakingnya dibagusin. Ini kultum hari ini enggak boleh 2 menit. Habis hukum babat halaman itu. Yang SMP ini Abi yang videoin 5 menit. Kultum sesuai namanya harusnya 7. Entah diuraikan bagaimana terserahlah, enggak Abi atur karena belajar. Tapi durasinya harus 7. Masa torik yang SMP durasinya sama dengan TK ini, siapa ini? Romes. Berpikirlah apa yang disampaikan. Muqaddimah saja kalau khutbatul hajah lengkap bisa berapa menit tuh? Muqaddimah yang lengkap bisa 3 menitan itu. Tapi jangan pakai muqaddimah yang sangat panjang karena materinya pasti pendek sekali ya. Kalau 3 menit muqaddimahnya 2 menit. Nah, coba itu mulai ditingkatkan. Semua guru adalah guru public speaking. Bukan untuk hebat-hebatan, untuk supaya umat itu Islam yang dijelaskan itu, yang kita jelaskan itu dipahami karena kita menjelaskannya mudah dipahami. Public speakingnya benar, retorika dakwahnya masuk. Ya Ban, kultumnya SMP 7 menit, SD kelas 5, 6, 5 menit, kelas 3, 4 menit, yang 2 menit anak TK lah. Ya Sultan ya, 3 menit berarti kelas 2 nih. Ya apa? Apa kelas 3 4 menit lah Pak ya. Ain 2 menit, 3 menit ya kelas 1 ya. Kelas TK 2 menit ya. Disiapin. Enggak asal. Itu jadi PR setiap minggu di rumah menyiapkan. Materinya ganti. Masa materinya sama? Baik, yang pertama apa tadi kiatnya? Tidak bosan belajar. Bosenan itu jelek. Akhlak tercela, apalagi dalam belajar, apalagi dalam menuntut ilmu. Bosen nih datang ke sekolahan, nggak bisa. Pemerintah sudah tetapkan sekolah wajib. Berapa tahun itu? 9 tahun ya. Itu masih kecil-kecil ini dalam rangka yang wajib nih. Bayangkan itu. Allah perintahkan, Rasul perintahkan, orang tua perintahkan, pemerintah perintahkan, undang-undang perintahkan, wajar Diknas 9 tahun. Ini SMP ke bawah itu masuk itu. Jadi nggak boleh apa? Bosan. Termasuk di sini ada dikisahkan Syekh Zarnuj, ya.
Dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada ulama bernama Abu Yusuf. Siapa ulamanya bernama? Abu Yusuf. Tulis. Ulama yang bernama Abu Yusuf itu pernah ditanya, ya. Apa pertanyaannya? Wahai Abu Yusuf, bagaimana caranya Anda atau antum bisa memperoleh ilmu? Ulama siapa namanya? Abu Yusuf. Ditanya, apa pertanyaannya? Wahai Abu Yusuf, ulama, bagaimana cara Anda bisa memperoleh ilmu atau gimana caranya Anda memperoleh ilmu? Apa jawabannya? Beliau menjawab, aku tidak pernah bosan. Aku tidak pernah bosan belajar atau mengambil manfaat. Pertama itu. Dan yang kedua, tidak pelit untuk berdakwah atau menyebarkan ilmu, nasrul ilmi. Penyebaran ilmu berarti apa? Berarti aktif, orangnya aktivis, bukan pasif. Pasif itu ya harus atau reaktif, disuruh baru kultum, menasihati orang kalau ditugasin. Ya tidak selamanya begitu. Oke lah kalau di sekolahan ada tugas terstruktur, praktek dakwah. Tapi yang utama adalah hadirnya rasa sadar diri, kewajiban sebagai orang yang sudah belajar atau orang yang alim dalam batasan tertentu, ya dibatasi sesuai dengan kelasnya, ya berilmu lah. Anak 7 tahun sekolah di ICA sudah berilmu apa? Kalau anak di 7 tahun sekolah di luar ICA belum berilmu, berarti antum sudah alim sesuai dengan tingkatannya 7 tahun. Maka antum pada tingkatan alim sesuai dengan usianya, target pencapaian di sekolah sudah dikuasai, wajib menyebarkan ilmu. Tidak menunggu ilmunya sangat banyak. Enggak boleh bersandar, wah belum lulus. Enggak. Ilmu enggak ada lulusnya. Ilmu Allah sangat banyak. Jadi kalau antum nunggu di wisuda baru mau berdakwah, keliru. Bagaimana caranya yang benar? Sudah tahu diamalkan, didakwahkan. Yang belum tahu dipelajari. Yang sudah punya dibagi, kan begitu ibaratnya. Kalau umpama sesuatu benda ya dibagi, tidak pelit. Berarti kreatif, gimana caranya sudah menyeru, ya, sudah apa? Berdakwah, ngajak orang. Kreativitasnya bagaimana menasihati. Ini ayah ibunya ada nggak yang sholatnya molor-molor ya di rumah? Ada nggak? Atau walimu siapa Zam? Wakmu kalau bapakmu di Padang. Sholat azan itu masih nonton TV, ada nggak? Harus segera sholat. Ibu-ibunya boleh ke masjid, bapaknya harus ke masjid. Gus berani ngingetin, ya udah azan, B sudah azan, ya. Berarti apa? Menuju masjid. El Ghazi berani mengingatkan begitu? Berani? Itu baru apa? Santri, pejuang, santri, dai. Dalanya datang Mbak Najma, Mbak Mutia. Nah, jadi tidak boleh bosan itu sekaligus mau menyebarkan ilmu. Hadirin Allah, pada hakikatnya hikmah ilmu itu juga dimaknai hikmah. Hakikatnya adalah barang
atau benda milik orang mukmin dolatul mukmin, yang hilang. Al ilmu hikmah dolatul mukmin, barang berharga yang dimiliki orang mukmin. Di mana ia menemukannya? Aina wajaduhu, kalau antum menemukan ilmu itu, ambil itu. Islam memerintahkan tidak membatasi mengambil ilmu itu dari siapa. Asal itu benar, boleh diambil. Meskipun kadang-kadang hikmah itu ada pada orang di luar Islam. Nih, sampai segitu. Karena memang sabda Nabi, hikmah itu bisa datang dari mana saja, siapa dan kapan saja. Jadi kita bergaul dengan orang siapapun, bisa jadi dia memberikan hikmah itu, ya, bisa jadi ia memberikan ilmu. Sebagaimana kisah Imam Al-Ghazali, ya, ketika beliau disindir ini, ya, dikisahkannya, bagaimana engkau bisa mengaku berilmu atau alim sedangkan kami telah merampas semua ilmumu, sehingga engkau tidak lagi mempunyai ilmu. Oleh seorang perampok, karena apa? Tidak menghafal ilmu-ilmu yang telah dicatatnya. Dikisahkan dirampok, ya, yang mana ilmunya itu ada di kitab, di buku, bukunya dirampok. Jadi ilmunya apa? Ada di buku, bukunya dirampok, ilmunya hilang. Maka dikritik ini, disindir. Bagaimana kamu punya ilmu kalau ilmumu hilang, diambil catatannya itu? Maka kemudian menjadi pelajaran berharga bagi kita, ilmu itu tidak hanya sekedar di buku, di kitab. Bagaimana bisa kita masukkan ke dalam hati kita? Al ilmu, gimana Diki itu mahfuzatnya? Al ilmu fis sudur, ilmu di dalam dada, laisa fis sutur, enggak hanya ditulis. Walaupun proses tahapannya supaya ilmu itu tidak hilang, pada mulanya ketika belajar seperti berburu. Seperti berburu hewan ilmu itu seperti hewan buruan, ya. Al ilmu qayyid suyudaka, setelah dapat ilmu ikat, setelah disampaikan ilmu ini tulis, setelah ditulis dihafal, kan begitu, supaya berhasil dalam belajar. Betul. Jadi alhamdulillah, jangan bosan mengambil manfaat dari mana dan siapapun. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Memang, ya, orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberikan taufik, bisa memilah informasi yang benar, ilmu yang murni bersih, bisa memilah, ya, bisa memilih supaya selamat dari ilmu-ilmu yang salah. Alhamdulillah, di antara
menjaga ilmu supaya berhasil dalam belajar banyak caranya itu. Bisa melalui nasihat, disampaikan melalui nasihat-nasihat. Bisa ini diskusi malam itu, nanti malam habis Rizdo presentasi antum nanya, iya kan, diskusi, tanya jawab, bisa menyanggah, begitu. Ilmu biar nggak hilang diapakan tadi? Tulis. Disebarkannya bisa melalui apa? Memberikan nasihat, berdiskusi, bahkan diajarkan langsung terjun menjadi guru, bisa melalui media, bisa langsung. Maka dengan disebarkan ilmu itu semakin bertambah. Ini tulis. Dengan disebarkan ilmu semakin bertambah. Jangan khawatir ilmunya menjadi berkurang, nggak ada begitu. Justru orang yang sering menyampaikan itu akan mendapatkan ilmu baru, gitu, hikmah. Ngobrolnya nih ditulis. Kelas 1, kelas 2 udah bisa nulis. Dengan mengajar pastinya kita dituntut untuk mengulang, menyiapkan materi, mengingat-ingat apa yang dulu sudah dipelajari, begitu. Kalau nak pintar mengajar, ada pepatah begitu. Tapi orangnya sungguh-sungguh ya, setiap mau mengajar persiapan, prepare apa yang harus disiapkan, materinya, metodenya, bisa jadi evaluasinya, kurang-kurangnya 3 itu, materi, metode, evaluasi. Itu guru itu, ya. Kemudian di sini menjadi kaidah ya, kalau umpama ini mengajar itu satu RT nih umpamanya, tingkatan RT, gurunya jadi ilmunya harus tingkat RW. RT itu paling kecil, rukun tetangga. RW itu antar RT menjadi RW. Kalau mau mengajar RW, ilmunya satu kelurahan, ada berapa RW, 10 RW bisa. Kan begitu. Maka tidak ada cara lain, jalan lain selain memperbanyak ilmu dulu. Ya memang apa yang mau disampaikan. Karena terjadi kurang bahan itu nggak ada. Kalau di jadwal itu nggak ada menolak, ya, menolak. Suruh kultum menolak. Wong diberi kesempatan kok. Wong kalau nggak dikondisikan, orang-orang yang nggak kreatif berdakwah itu kan pasif, begitu saja hari-harinya. Maka dikondisikan untuk mengambil posisi berdakwah, gitu, ya. Ilmu tidak sama dengan harta. Harta kalau banyak dibagi-bagi bisa berkurang, tetapi ilmu malah bertambah. Bahkan diancam orang yang menyembunyikan ilmu. Seperti apa? Ditali kekang dengan tali berlumur api neraka. Udah nanti aja, nanti nggak boleh pergi tanpa izin guru. Semua yang di majelis ini tidak boleh meninggalkan majelis, itu adab, ya, tanpa izin. Dan kalaupun keluar dari masjid itu dalam kepentingan uzur syar'i qadaul hajah, kepentingan apa?
hajat, kamar mandi, wudu aja nanti aja wudu. Nggak apa-apa batal taklim begini. Buang sampah apalagi nanti aja. Perhatikan pelajaran itu. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh bosan. Sekolah ini Pak nggak boleh bosan. Kalau bosan, hilang tuh ilmu. Ya. Baik, yang kedua. Itu tadi yang pertama. Yang kedua apa? Cara memperoleh ilmu. Udah bangun, Bi? Lumayan ya tidur 10 menit. Nanti tidur, Bi, jam 10, Bi. Tahan dulu mata itu. Bertanya dan berpikir. Antum sadar diri dari rumah ke sekolah ini mau cari ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Loh, kalau kamu enggak tahu yo tanya. Mulutnya kalau disuruh tanya. Siapa yang paling sering bertanya di kelas? Kemungkinan berhasil lebih besar daripada yang diem. Diem bagus, tapi kalau pas waktu disuruh ngomong ya harus ngomong. Ada waktunya, ada tempatnya. Parahnya lagi ngobrol. Nah, semalam, ya Bi, udah disampaikan tuh. Penyakit santri ini kebanyakan ngobrol. Bi, apa? Siapa ini? Rames, ngobrol aja. Dengerin kupingnya itu. Yang kedua bertanya dan berpikir ini ya. Dengan lisan yang selalu bertanya, hati akal selalu mikir. Itu mikir, kan mau nanya ini. Ya. Abi ulang-ulang nih. Kalau ada tema tertentu, kurang-kurangnya apa, Bi? Biar melek. Apa, mengapa, bagaimana, apa itu belajar, mengapa, sekurang-kurangnya ditanya sendiri begitu, dicari jawabannya. Mengapa harus belajar? Ya. Lalu gimana caranya belajar? Sekurang-kurangnya itu setiap ada tema. Tentu di dalam tema-tema itu sudah ada uraiannya. Kenapa materi ini ada supaya berhasil belajarnya? Sukses El-Ghazi, tawa aja, dicatat dari temannya, Jahid, catat. Kamu ketinggalan tadi. Ada 4 cara belajar itu. Ada kisah dari sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya. Ibnu Abbas ini disebut apa? Memiliki turjumanul Quran. Jadi orang yang mampu, sahabat yang ahli dalam menerjemahkan, dalam makna menafsirkan Al-Quran. Ya Najib, woi libur. Hidup indah libur. Terus. Ya. Ibnu Abbas ditanya, bagaimana cara memperoleh ilmu? Jawaban beliau apa? Bertanya itu setengah ilmu, nisful ilmi. Bertanya adalah setengah ilmu. Berarti metodenya apa? Caranya gimana? Bertanya. Sekarang yang paling tahu tentang kebodohan diri siapa? Yang goblok, ya, yang jahil. Saya nggak ngerti pelajaran apa. Siapa yang tahu? Pelajaran kan banyak tuh. Atau materi apa? Adab nggak ngerti, zakat nggak ngerti umpamanya. Ya, pembatal sholat nggak ngerti umpamanya. Ada belajar nggak ngerti. Siapa yang tahu? Ketidaktahuan, kejahilan itu ya diri santri itu sendiri, gitu kan? Antum sendiri muhasabah, mengevaluasi, saya kok nggak ngerti pelajaran makhorijul huruf, nggak paham, sifat huruf nggak hafal, nggak paham hukum nun, nggak paham hukum mim.
Ya antum sendiri. Maka setelah tahu ketidaktahuan bagian apa, tanya. Bertanya. Enggak melulu guru nanya ngecekin. Enggak, memang antum sadar dengan kesadaran yang sesungguhnya, yang sepenuhnya. Memang saya nggak tahu. Saya berangkat dari rumah ini untuk cari tahu itu. Ini masalahnya nggak tahu masalah. Kamu sudah nggak ngerti, nggak mau cari ngerti, dikasih tahu ngeyel. Itu penyakit. Dulu lama-lama sudah sesat nyesatin orang nanti kalau jadi guru. Karena pas pelajaran ribut, salah paham materi. Buat ulah, nyakitin guru. Barokah ilmu nggak dapat. Yang ada apa? Hilang semua ilmunya. Mubazir waktu, mubazir umur. Jelas ya? Romes, kamu yang nggak tahu apa? Hukum mat, tahu? Nggak tahu. Tanyakan sama uminya, gurunya. Sakila, ada sifat huruf ada berapa? Ada yang ingat, ada yang enggak. Azalea, ada belajar bagaimana? Disiplin tepat waktu. Tahu apa enggak? Kalau enggak tahu, tanya sama gurunya. Biar berhasil belajar disiplin. Biar belajar tepat waktu. Dalam majelis enggak boleh ribut. Nah, kalau sudah tahu begitu, diamalkan. Yang belum tahu, tanya. Ini memang materinya suruh bertanya. Gus, siapkan pertanyaan nanti kalau dikasih waktu ya. Yang nggak ngerti dari penjelasan pelajaran dari jam 7 tadi apa? Tanyakan. Kan masing-masing menerima pesan informasi dari guru, dari abi ini nggak sama cara menangkapnya. Apalagi yang orangnya nggak mudengan istilahnya. Nggak mudengan tuh gimana ya? Loading lambat ya. Orang satu kali paham, dia harus 3 kali umpamanya. Mikir gimana itu biar bisa paham seperti temannya. Berarti harus konsentrasi, fokus. Zaid, apa nomor 1? Kiat dapat memperoleh ilmu? Ditulis belum? Tadi sudah di awal, kamu minjem catatan orang, Din, suruh nulis tuh saya. Kasih catatan. Terlambat ya. Hadirin bertanya itu nisful ilmi, ujar seorang ulama. Ada pepatahnya, malu bertanya sesat di jalan, bodoh sampai kiamat gitu. Bertanya sarananya itu supaya dapat ilmu. Penuntut ilmu itu sering dijuluki matakul, kalimat dalam bahasa Arab yang sering digunakan untuk bertanya. Apa yang kamu pertanyakan itu? Yang kamu bincangkan nggak tahu itu apa? Bertanya sesuai konteks lebih bagus, tapi kalau ada pertanyaan yang darurat, ini harus dijelaskan hukum, harus tahu hukumnya. Di luar konteks boleh, tapi yang pertama adabnya, pelajarannya apa, pertanyaannya tentang itu. Baru kalau punya pertanyaan lain di luar, tanya dulu. Mohon maaf Pak Guru, Pak Ustadz, Umi pertanyaannya di luar pelajaran temanya, bolehkah? Boleh. Tapi yang utama supaya tuntas, pertama adalah sesuai dengan pelajaran. Sering dibahas ya, syarat memperoleh ilmu itu memang harus zakaun, cerdas, punya kemampuan memungsikan akal ya dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Siapa yang sedikit berpikir maka akan banyak berbuat kesalahan ya. Jadi kalau mau apa-apa itu mikir dulu.
digunakan akalnya itu. Anugerah paling tinggi makhluk manusia ini akal dibandingkan makhluk yang lain, hanya diberi otak. Hewan insting, naluri, manusia diberi akal yang bisa berpikir. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun al-Qur'an. Suruh mikir, merenungi, ya, digunakan akal itu untuk bisa belajar. Ada yang ngecek apa yang pelawak itu, mikir, cak lontong ya, mikir. Ya, mikir. Tiap hari pelajaran ribut, tiap hari nggak nulis, mikir. Tiap hari suruh murojaah, cuman 2 ayat, mana bisa terjaga hafalannya? Mikir. Itu. Kapan mau selesai hafiznya? Kemuliaan akal manusia tergantung pada apa yang dipikirkannya. Ini kalau mau nyari teman, ya, teman itu ngobrolin apa? Abah Diki, apa namanya, Bi? Circle apa? Antum itu ngobrolannya itu apa? Grupnya itu grup apa? Grup alumni isinya apa? Memperdebatkan syariat Islam biar tegak, bagus. Ya, memperdebatkan kecurangan pemilu umpamanya, dampak dari sistem demokrasi, bagus. Tapi isinya cuman ngobrolin cewek apa di grup, ngapain? Terlalu rendah. Kualitasnya tergantung isi pembicaraannya itu. Di sini dikatakan begitu. Orang itu tergantung dengan apa yang dipikirkan, yang kemudian ya diobrolkannya itu. Kan setelah dipikirkan dia ngomong, pikirannya apa? Keluar dari situ. Ya, kalau berpikir tentang hal yang besar, mulia, perjuangan, ya berarti orang itu kualitasnya tinggi. Kalau berpikirnya makan durian aja, Jib, Torik, itu aja kepalanya. Apa ini? Healing terus. Healing itu kenapa? Kalau nggak healing sudah sehat, yang healing itu yang sakit. Iya kan, sakit jiwa kan? Galau gabut Lutfi misalnya kan, apalagi istilahnya jadinya buat pelampiasan, ribut, tawa-tawa, wow, buat kasus, ngerjain orang, apalah itu, ya. Pikirannya nggak ada, omongannya nggak guna, tindakannya zolimi orang, waduh, irik, suruh tidur keluyuran, di sana ada dodong, diambilnya pula. Perumahan ini gebukin satpam, iya kan? Itu hati-hati, pikirannya harus berpikir yang benar, ngomong yang benar, bertindak yang tepat, ya. Antara bertanya dan berpikir itu mempunyai hubungan korelasi yang nyata. Di mana pertanyaannya itu ada pernah agak-agak usil, Abah Diki ya. Pernah nggak ya? Ingat kalau lagi ngetes suruh bertanya mahasiswa itu, ya. Pernah nggak ya? Entah apa kelasnya Mbak Najma ya. Coba buat pertanyaan. Dari pertanyaan tergambar bahwa ini kemampuan mahasiswa ini seberapa dari kualitas pertanyaan. Bisa. Kalau buat pertanyaan seremeh-remeh itu ringan aja ditanyain, berarti dia nggak paham. Gampang lagi itu kan menilainya. Apalagi kalau ditanya nggak bisa jawab. Orang dari pertanyaan sudah bisa dianalisis. Ini pertanyaan kok kayak begini. Pertanyaan ringan ditanyakan, berarti dia nggak paham. Nalarnya baru segitu. Ada korelasi yang nyata itu, di mana pertanyaan tak akan dimunculkan tanpa adanya proses mikir. Gak ada pertanyaan tanpa mikir, maka terlihat di situ. Berpikir menunjukkan keseriusan dan fokus dalam belajar. Berpikir menunjukkan apa? Orang itu sungguh-sungguh serius dalam belajar, sehingga muncullah kemampuan untuk memilah mana ilmu yang sudah dipahami
mana ilmu yang belum dipahami. Dari situlah muncul pengetahuan tentang apa yang hendak ditanyakan. Ya. Dari pelajaran yang sudah disampaikan ini akan bisa terpilah. Oh ini nggak tahu. Kalau nggak tahu, akhirnya dia bertanya, gitu. Kalau dia nggak mikir, nggak tahu masalah, nggak akan bertanya akhirnya. Selain itu juga di sini ditekankan kemauan ya. Mendasar orang yang nggak mau belajar sungguh-sungguh, nggak punya kemauan, nggak punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Apa dalam hal ilmu ini ya rendah dia, udahlah pesimis gitu. Nggak boleh dalam hal ilmu ini suruh sungguh-sungguh nih. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kalau ilmu yang disampaikan 1 jam ini ibarat prosentasi itu 100 angkanya, berapa prosentasi yang atau berapa persenkah yang diserap? 75 materi itu diserap atau cuman berapa? 25 atau 15% saja awal-awal itu fokus. Setelah itu nggak peduli. Nah, kita tidak tahu. Ya, yang tahu santri itu sendiri bagaimana. Poin-poin yang diuraikan oleh pemateri dipahami seberapa banyak, seberapa berhasil. Ya. Jadi ini perlu apa? Kemauan untuk bertanya. Jangan pernah mimpi bisa bertanya kalau nggak mikir. Kalau nggak mikir. Baik, itu yang kedua ya. Yang ketiga, apa poinnya yang ketiga? Zahid, udah ditulis. Yang ketiga apa? Baca keras. Cek. Yang ketiga apa? Agar mudah dalam belajar. Apa? Berbuat baik kepada guru. Jujur, antum sudah lakukan belum? Kalau antum ribut itu berbuat baik bukan? Atau sebaliknya nyakitin? Mikir. Bagaimana ilmu bisa masuk? Payah nggak gurunya itu? Teriak-teriak kalau santrinya ribut. Payah nggak kalau kamu lari-larian? Atau kalau main bola, main-main itu kemudian berlebihan sampai ke genteng-genteng tetangga sekolah. Lundang-lundang suaranya. Keganggu nggak yang punya rumah itu? Mikir gitu. Lari di tangga itu, debuk-debuk dari masjid ke sekolah. Kenapa begitu? Kalau ada tamu bagaimana? Di atas lontak-lontak. Kadang-kadang suara apa itu? Jadi nggak masuk akal, sekolah ngapa gitu? Ya Rosid, 1 apa tadi apa Diki? Kasihan Rosid, 1 apa Sid? Tulis Sid, biar bisa belajar berhasil. Apa 1? Tidak bosan belajar ya Rosid. Yang kedua, bertanya dan berpikir. Yang ketiga, berbuat baik kepada guru. Ini yang berbuat baik itu santrinya saja apa plus orang tuanya? Hah? Coba gurunya dibaca, Mbak Alif. Berbuat baik ini santrinya saja apa dengan guru orang tuanya juga? Dua-duanya. Mbak Osa? Maka seorang wali ya, santri, seorang wali santri harus juga baik kepada guru anaknya. Dengan orang tua yang ikut beradab kepada guru anaknya, itu membuat anaknya berhasil dalam belajar.
Ya masa dititipkan anaknya, gurunya dicurigai, gurunya dimusuhi. Oh, gua suka sama Abi itu. Dia kayak mana? Gak mungkin anaknya bisa berhasil. Guru itu kasar. Bahkan kalaupun kasar, itu kita disuruh bersabar terhadap apa? Sikap keras guru. Kadang-kadang guru ada yang begitu. Tapi itu sebagai apa? Bentuk untuk menuju keberhasilan itu, ujian, ya. Dengan orang tua kaya yang senang berbuat baik kepada orang-orang berilmu bukan berarti yang tidak kaya tidak bisa. Ini contoh ya. Termasuk juga karena orang tua umumnya yang bayar, umumnya terima beres naruh anaknya. Yang paling mungkin di sini disuruh apa? Banyak berurusan dengan harta ini yang memungkinkan. Selain daripada sinergi doa itu harta kebanyakan orang tua ini. Makanya kalau sama-sama mengeluarkan zakat fitrah, bahkan zakat mal, itu ya sewajar-wajarnya anaknya dididik di sekolahan, di pondok ini, ya wajar-wajar juga zakatnya disalurkan. Bahkan infaknya disalurkan. Pada hari Jumat ini disuruh berinfak, ya wajar. Gitu. Jangan di tempat lain bagaimana disalurkannya, sementara di tempat anaknya mondok memang kekurangan. Kan nggak ada lembaga yang tidak menerima zakat infak sedekah karena perhitungan pembiayaan itu pada umumnya memang kurang. Kalau dibuat untung, ya dagang jadinya. Umumnya, coba bahkan atau lembaga yang sudah sangat besar pun, yayasan besar pun masih menerima. Jarang kita mendengar tidak menerima zakat infak sedekah dari wali karena yayasannya sudah besar. Enggak. Kenapa begitu? Karena memang butuh pengembangan. Kita ICA ini bukan pengembangan, bertahan hidup. Levelnya itu mempertahankan hidup. Ya Resid, pagi ini utang beras 50 kilo ya Sid, sama ibumu. Abi Diki yang ambil. Nanti kasih tahu, Abi Diki belum tahu tokomu ya. Ke toko dulu ya Sid, baru antar ke rumah. Kalau kamu pulang ke toko ya udah ke toko. Ini baru tanggal 16 nih, sudah habis. Ya karena memang tidak pernah cukup. Perhitungannya komposisi pembiayaan bisa 30% dari JIS, 70% dari sumbangan SPP. Maka kalau SPP-nya telat, pasti akan banyak sekali masalahnya merembet ya. Listrik tidak terbayar kan gitu. Beras habis dan lain-lain. Karena memang lembaga didirikan bukan untuk untung-untungan, non profit. Konsepnya adalah perjuangan pengabdian. Nah, orang tua yang tidak memahami itu bayar zakat saja perhitungan yakin. Padahal itu juga memang harus dikeluarkan gitu. Bukan sesuatu yang anggaran baru, memang itu perintah Allah. Tapi enggak mau memberikan ke guru anaknya, ya pasti belajarnya tidak akan berhasil. Bukan kita mendoakan yang jelek, memang itu ketentuan agama ya. Berbuat baik kepada guru. Poinnya. Atau kalau tidak mau atau tidak mampu berbuat baik materi, orang tua wali itu bisa dengan membantu memuliakan guru dengan caranya masing-masing. Coba ditulis. Tulis. P, berhenti dulu ngobrol. Ngobrol. Siapa yang ingin anaknya jadi berilmu? Tulis. Kamu juga jangan mikirin dirimu sendiri, kamu nanti punya anak, belum ngerasain beban-beban anak. Kelakuannya ribut, kelakuannya rewel. Dipikirkan. Siapa yang ingin anaknya jadi berilmu? Him. Tulis.
udah Abi bilangin loh. Ceritain anakmu nanti kalau rewel terus. Siapa yang ingin anaknya jadi berilmu, kata Imam Zarnuzi, jagalah hubungan dengan para ulama. Faro, mau punya anak berapa nanti Faro? 10. Pasti pengen anaknya pinter kan? Nah, ini caranya. Siapa yang ingin anaknya jadi berilmu, jagalah hubungan dengan para ulama. Ya, ulama ini nanti turunnya guru. Muliakan guru, agungkan guru. Boleh memberi sesuatu kepada guru. Kalau nanti anaknya tidak berilmu, umpama anak ya nggak berhasil, tapi sangat mungkin turun anaknya anak bisa berhasil. Cucunya kalau begitu yang akan berilmu. Yang pesimis, anak belum berilmu, sangat mungkin nanti turun ke cucu. Ini termasuk juga urusan dosa. Mana yang masih kaget-kaget ngurusin santri itu? Bapaknya guru, bapaknya ustadz, bapaknya orang baik, kok anaknya kayak gitu? Itu mbah-mbahnya ke atas. Ya, kebaikan keburukan nasab itu menurun. Kelakuannya nggak kayak bapaknya, kayak mbahnya, nggak kayak mbahnya, kayak buyutnya terus. Gitu ya, Jin. Jadi nggak hanya berhenti anak bapak, kebaikan dan keburukan sama, nurun begitu. Mbahnya menghormati guru, gitu, punya amalan-amalan khidmah. Walaupun bapaknya biasa, bisa nurun ke cucunya jadi orang alim. Ada nomor yang keempat sekarang, yang keempat, bersyukur dalam hal ilmu ini. Kiat yang keempat, supaya berhasil belajar, bersyukur. Hari gini kok ngurusin taklim anak muda, sesuatu banget gitu kan, sesuatu yang langka. Malam Sabtu diskusi mikirkan masalah umat, umpamanya begini. Di saat pemuda lain, generasi stroberi Pak, rebahan ya, udah tidur aja, nggak mikirin. Ini masalah umat semakin banyak, siapa yang mau menyelesaikan? Apa berpangku tangan menonton? Upaya dakwahnya apa? Kalau intelektual berpikir. Kalau aksi nyata, nahi mungkarnya apa programnya? Silakan itu. Maka orang yang bersyukur terhadap ilmu yang diberikan oleh Allah, dia akan ditambah ilmunya. Berarti kalau nggak bersyukur, tambah goblok. Bersyukur, alhamdulillah sudah tahu nahwu, alhamdulillah sudah tahu shoroh. Ya, jangan dibenci pelajarannya. Apa pelajaran shoroh yang penting? Ya bagaimana mau belajar berhasil kalau seperti itu? Biasanya juga benci pelajaran, kadang-kadang santri ini merembet, benci kepada gurunya. Ayo kiamat tapi selesai. Ilmu tidak mungkin masuk. Bawaannya apa? Kesel aja sama gurunya. Ada nggak guru yang ngeselin? Ya meskipun ngeselin nggak apa-apa, guru itu tetap menyampaikan ilmu kan. Tidak menyesatkan. Guru itu tetap mengajarkan ilmu. Mungkin secara pribadi nggak suka sifatnya. Ya apa ada di dunia ini yang semuanya cocok 100%. Beradik kakak sama ibu bapaknya saja belum tentu semuanya cocok. Apalagi ini orang lain, gurumu ini. Ya, beda sifat pasti. Tak boleh kemudian membenci guru. Ya,
bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang telah dipahamkan. Yang ngasih paham itu siapa? Allah atau guru? Hakikatnya Allah yang memberikan taufik, guru sebagai wasilah. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Irsyad bagian guru, jelaskan. Diterima. Allah menghujamkan keimanan taufik ke dalam hati semua santri, kan begitu. Maka syukur ya, ini harus menjadi hal yang otomatis. Ada nggak di muka bumi ini yang nggak bisa sekolah? Banyak. Kalau perang, mana mungkin sekolah? Kalau bencana, ada nggak yang bencana sekarang? Banjir, bisa sekolah? Tidak. Antum di sini nyaman, nikmat. Orang tua antum bisa membiayai, sekolahnya terselenggara, full sampai sore, ilmu. Apalagi yang pondok, aturan, ilmu amal soleh. Apa orang itu dibiarkan milih atau dipaksa? Orang dibiarkan milih atau dipaksa untuk berbuat baik? Dipaksa. Kalau suruh milih, ininya inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati Allah. Kalau dibiarkan santri ini Zahid El-Ghazi pengennya ribut, masing-masing menahan diri, saling menzolimi, sama-sama berdosa. Proses tengah sini, gitu Gabi. Tengahin, proses suruh tengah dulu. Psikologi duduknya juga harus dipahami, manajemennya serta didik kelasnya. Syukur. Ya bagaimana mau pintar, sekolah dianggap beban. Dapat PR, senang apa sedih? Kalau sedih mah ya nggak mungkin pintar lah. Bagaimana ceritanya? Ilmu harus dilatihkan, keterampilan, skill, ya harus diulang-ulang. Kok nggak mau? Ya bagaimana mau berhasil? Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah ilmuku bertambah. Ada begitu? Yang sudah biasa begitu? Selesai taklim nih, alhamdulillah pagi ini dapat ilmu. Kemarin nggak dapat? Enggak, libur. Iya kan? Azam dapat ilmu apa jam 4 agar bisa berhasil. Satu apa? Belajar biar berhasil. Satu apa? Enggak kau tulislah jam. Mak mano kau nih? Tak ada tulisan jam, bawa buku jam. Termasuk cara mengikat nikmat Allah itu dengan menyebut-nyebutnya. Tahaddus bin nikmat, menyiarkan nikmat itu cara menjaga nikmat itu. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Ada yang bertanya enggak? Ada pertanyaan? Loh, kayak gini tadi katanya suruh bertanya, berpikir. Pertanyaan apa? Din. Ya orang ngobrol ribut bercanda mau bertanya apa? Apa yang belum tahu itu yang ditanyakan. Gus, tadi mau bertanya, gambar ular, Gus. Selesai buku ini. Selesai taklim, selesai satu lembar. Gambar ular, gambar apa ini? Gambar buaya gitu. Baru ada pertanyaan, Ro? Enggak. Jam? Enggak. Nah begini antum enggak serius. Ya, Jim? Enggak serius. Yang awas ada pertanyaan, kirim. Leang, Naila ada pertanyaan? Enggak, dengerin aja lah, nanti selesai juga. Ayo. Apa mau pinter gitu? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.